Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Berbicara tentang persahabatan, mungkin kalian sepakat jika istilah itu digunakan oleh beberapa orang atau entitas sosial. Tak jarang, seseorang akan membela mati-matian sahabatnya dengan mengatasnamakan solidaritas. Seperti itu pula cerita dalam film berjudul Mumbai Police yang dibintangi oleh Prithviraj, garapan sutradara Roshan Andrews dan dirilis pada tahun 2013. Film ini berputar pada penyelidikan tentang pembunuhan seorang polisi yang dilakukan di ruang terbuka. Seorang ACP atau asisten komisaris polisi yang dipercaya mengusut kasus tersebut yang tak lain adalah sahabat korban sudah berhasil mengantongi nama pelaku. Namun, tak disangka pada detik-detik ia hendak mengungkap kebenaran, sebuah kecelakaan yang berakibat fatal telah menimpanya. Meski selamat dari maut, namun sang ACP mengalami amnesia. Lalu, bagaimana dengan kelanjutan investigasinya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Sebuah mobil yang dikemudikan oleh ACP Anthony Moses melaju menembus gelapnya malam jalan pinggiran kota yang sepi. Ketika ia sedang bertelepon dengan temannya, Farhan, sebuah kulkas terjatuh dari kendaraan yang memuatnya, membuat Moses membanting setir hingga menabrak bahu jalan dan mobilnya terguling, terseret beberapa meter dari titik kejadian. Itulah yang diceritakan Farhan kepada Moses sembari menunjukkan foto-foto setelah kecelakaan yang menimpanya 2 minggu lalu. Farhan adalah teman dekat Moses, adik ipar, dan komisaris polisi di kesatuannya. Kecelakaan tunggal itu merenggut ingatan Moses dan Farhan berupaya memulihkannya. Farhan membawa Moses ke TKP dan menjelaskan detail sesaat sebelum kejadian di mana Moses telah berhasil mengantongi nama pelaku pembunuhan seorang polisi. Sayangnya, semacam gelas berisi air yang telah dikosongkan, begitulah kondisi Moses saat ini. Tak secuil pun ingatan tertempel pada memorinya. Selanjutnya, Farhan mengantar Moses menuju flat ACP itu. Sebelum beranjak, Farhan memberitahu Moses untuk berlaku normal sebab tak ada yang tahu jika dirinya amnesia selain Farhan dan dokter. Moses juga bertanya, apakah ada seseorang yang tinggal bersamanya di flat itu? Farhan menjawab, tidak. Namun, hal aneh terjadi ketika Moses hendak masuk ke flat. Sekelompok pemuda tak dikenal tiba-tiba menyerangnya. Beruntung, hanya kemampuan sensorik Moses yang terganggu, bukan motoriknya. Dengan cekatan, ia menangkis setiap serangan itu hingga berhasil membuat mereka lari tunggang langgang. Esok harinya, beberapa penghuni flat mendatangi Moses. Mereka protes sebab merasa terganggu dengan keberadaannya. Bukan hanya karena peristiwa penyerangan semalam yang ditakutkan berimbas pada penghuni lain, tapi karena Moses juga dinilai kerap bertingkah arogan terhadap tetangga flatnya. Bahkan pada seorang wanita yang pernah ia maki. Moses hanya mendengarkan saja keluhan mereka, seperti pesan Farhan untuk berlaku normal agar tak mengundang curiga. Jadi meski mereka mengusirnya, Moses hanya mematung. Siang itu, Farhan mengarahkan Moses untuk melakukan rutinitas membeli rokok di tempat langganan ACP itu. Saat hendak kembali ke mobil, seorang pemuda dengan skuternya menyapa Moses. Pemuda itu berkata jika ia hendak melakukan penerbangan ke Qatar dan setelah dari sana ia akan mengajak Moses ke suatu tempat, ucapnya. Moses yang masih berpura-pura normal hanya menanggapinya dengan biasa saja. Farhan menjemput Moses dan bertanya, siapa pemuda yang menyapanya tadi? Moses menjawab, tidak tahu. Tak lupa Farhan mengingatkan Moses untuk tak mengatakan apapun kepada media terkait kasus yang sedang diselidikinya. Moses menjadi emosi dengan kondisi yang dialaminya. Ia tak ingat apapun, bahkan sekarang Farhan hanya memintanya untuk melakukan ini dan itu. Moses merasa jengah menjadi seperti boneka. എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്.
Kini hanya ada pertanyaan di benaknya. Siapakah Anthony Moses? Pria itu menggeledah flatnya dan menemukan sebuah seragam kaki lengkap dengan emblem dan brevet asisten komisaris polisi. Ya, Anthony Moses adalah seorang ACP kota Ernakulam yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus tewasnya seorang polisi bernama Aryan John Jacob, ACP kota Matanseri, pada saat seremoni galantri atau upacara penghargaan keberanian yang diberikan oleh Departemen Kepolisian. Hari itu parade ground dipadati oleh para petugas polisi dan tamu undangan. Mereka hendak memberikan penghargaan kepada ACP Aryan atas keberaniannya dalam mengalahkan kelompok teroris di Hyderabad. Namun sesaat setelah Aryan menerima penghargaan tersebut, di tengah-tengah pidatonya, di atas podium, tiba-tiba sebuah peluru menembus dada kiri Aryan. Seketika suasana menjadi hiruk-pikuk kepanikan. Aryan segera dilarikan ke rumah sakit, sementara Moses bersama timnya mendatangi sebuah gedung yang berhadapan dengan parade ground setelah ia melihat sekelebat orang di tempat yang diduga sebagai posisi melepaskan tembakan. Namun sayang, pencarian tak membuahkan hasil. Nyawa Aryan tak terselamatkan. Penghormatan terakhir pun dilakukan saat pengebumian. Tersisa kini Farhan dan Moses di pemakaman. Tak menerima dengan kemalangan yang menimpa sahabatnya, Moses bertekad menyelidiki kasus tersebut hingga menangkap pelaku. Bersama timnya, Moses memperhatikan ulang rekaman video detik-detik penembakan Aryan. Ia juga memulai investigasi dari TKP parade ground. Menurut ahli forensik, penyebab kematian Aryan adalah peluru yang masuk melalui dada kiri, menusuk jantung, menembus paru-paru, hingga keluar di punggung bagian bawah. Bubuk mesiu yang hanya tersisa sedikit menggambarkan bahwa tembakan berasal dari jarak jauh. Sayangnya, peluru sama sekali tak ditemukan di TKP, seperti menguap begitu saja. Tanpa peluru, identifikasi jenis senjata yang digunakan pelaku akan sulit ditemukan. Investigasi pun dilanjutkan dengan menginterogasi para tamu undangan yang hadir saat itu. Sementara itu, informasi dari para ahli balistik didapat jika peluru yang digunakan pelaku datang dari arah sekitar 100 hingga 200 meter jauhnya dari senapan yang sangat canggih dan penembak jitu. Hal itu didapat setelah memeriksa luka korban. Kemungkinan dari gedung sisi kiri yang berhadapan dengan parade ground kisaran di lantai 5 atau 6. Penyelidikan pun dilanjutkan. Moses dan timnya mendatangi gedung yang dimaksud. Saat itu salah seorang petugas melaporkan jika pada hari kejadian seseorang melihat Roy, salah seorang gangster lokal, berada di persimpangan terdekat. Tak menunggu lama, polisi pun memburu target. Roy yang nampak ketakutan berusaha menghindari polisi. Terjadilah aksi pengejaran menegangkan di antara mereka. Hingga tiba di sebuah pemukiman, Moses berhasil menciduk Roy di rumahnya. Pemuda itu tak mau mengaku hingga Moses bertindak kasar terhadap istri gangster itu. Sebagai polisi, tindakan Moses terhadap wanita memang terlihat tak pantas dan tak seharusnya terjadi. Namun, ACP Anthony Moses yang arogan tak peduli dengan penilaian orang lain terhadapnya. Roy dan istrinya pun digelandang ke police station untuk dimintai keterangan. Penyelidikan selanjutnya masih juga tak membuahkan hasil. Dalam melancarkan aksinya, pelaku terbilang penuh kalkulasi. Bubuk cabai telah ditebar di seluruh ruangan supaya anjing pelacak tak dapat mengidentifikasi bau. Sementara itu, polisi juga berhasil mendapat informasi dari seorang wanita tua penghuni flat sebelah gedung yang diselidiki polisi. Wanita tua itu berkata jika pada malam sebelum kejadian, ia sempat melihat sebuah mobil berwarna hijau terparkir di depan flatnya di bawah lampu jalan. Berbekal informasi tersebut, petugas melakukan pelacakan pemilik mobil berwarna hijau yang mengarah kepada seorang perwira Angkatan Laut, Kapten Srinivas Karta. Di waktu yang sama, Moses menggambarkan sosok pelaku melalui ahli sketsa kepolisian dan berhasil mendapat sketsa yang diyakini sebagai pelaku.
Sementara itu, Moses mendatangi Kapten Srinivas di pangkalan militer Angkatan Lautnya. Setelah menyatakan tujuannya, Moses mengecek mobil Srinivas. Dalam pelacakan itu, nampak anggota Navy lainnya menatap penuh curiga pada Moses. Tapi itu bukan hal berarti baginya. Selanjutnya, Moses mengajak Srinivas berbicara di mobil. Ketika hendak turun, Moses meminta Srinivas datang ke police station pada tanggal 20. Kemudian, Moses menunjukkan sebuah sketsa yang membuat Srinivas terperanjat. Namun Moses lebih dulu menggertak sang kapten. Interogasi juga dilakukan secara pribadi oleh Moses kepada pihak keluarga Aryan dan belum juga menemukan petunjuk. Raki membawakan daftar para tamu undangan yang hadir dalam seremoni galantri, namun penyelidikan juga berbuah nihil. Begitu pula hasil yang diperoleh kepolisian Hyderabad setelah menyelidiki para kelompok teroris yang ditengarai menyimpan dendam pada Aryan setelah Aryan berhasil menembak 3 dari mereka. Namun kelompok itu dikenal dengan karakter yang jika mereka terlibat, mereka akan mengaku. Tapi dalam hal ini, mereka sama sekali mengklaim diri tak terlibat dengan kasus penembakan Aryan. Kemudian datang lagi anggota polisi memberikan beberapa foto yang dicurigai sebagai sosok dalam sketsa kiriman dari polisi Chennai. Namun Moses memastikan bahwa orang-orang dalam foto tersebut tak ada yang cocok dengan sketsa. Begitulah Farhan menyelesaikan cerita malam itu. Di tempat yang sama, pada waktu yang sama, Farhan mencoba memulihkan ingatan Moses. Jika pada malam itu mereka bertemu membincangkan tentang penyelidikan kasus Aryan. Saat mendengar JGP dan keluarga Aryan sudah banyak menuntut agar kasus tersebut segera dituntaskan, Moses bersemangat untuk bekerja lebih keras mengungkap pelaku. Di mana sejauh ini sudah ada 3 suspek, diantaranya adalah Roy, Srinivas, dan sosok dalam sketsa. Farhan kembali melanjutkan ceritanya jika sepulang dari tempat itu, sekitar 45 menit, Moses menelponnya memberitahu bahwa ia telah berhasil mengantongi nama pelaku. Namun, pada detik-detik menegangkan itu pula lah kecelakaan terjadi. Kecelakaan yang menyisakan bekas luka-luka di wajahnya dan merenggut ingatannya. Moses sempat berkecil hati karena tak mampu mengingat siapa saja orang yang ia sebutkan dalam penyelidikannya kala itu. Namun Farhan kembali memantik semangatnya dengan mengatakan bahwa yang hilang hanya ingatan, bukan kemampuan berpikir Moses. Untuk itu, Moses membutuhkan konsultasi dengan dokternya dan sang dokter memberikan Moses sedikit terapi. But come on, എന്തിനാ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്? Usai bertemu sang dokter, beberapa mobil mengikutinya. Moses waspada. Namun tiba-tiba, Roy datang mengatakan bahwa beberapa waktu lalu, ia dan kawanannya datang menyerang Moses di flat untuk memberikan pelajaran karena Moses telah kurang ajar terhadap istrinya. Namun kali ini, Roy datang untuk memastikan bahwa Moses tak akan mengusik hidup keluarganya lagi, sebab ia tak terlibat dalam aksi pembunuhan ACP Aryan. Lagi-lagi Moses hanya mematung sembari berusaha menyatukan serpihan-serpihan ingatan masa lalu dari orang-orang lama yang ditemuinya. Dengan banyak pertanyaan yang berkecamuk di kepala, Moses pun kembali mengambil alih kasus penyelidikan yang sempat tertunda demi mencari jawaban atas siapa sebenarnya dirinya. Pada hari pertama ia kembali bekerja, Moses membuang alkohol serta rokok yang selama ini setia menemaninya. Anthony Moses yang angkuh, arogan dan alkoholik telah melebur menjadi Anthony Moses yang bijak. Namun Moses juga cukup menghadapi kecanggungan dalam bertemu orang-orang di sekitarnya. Farhan membantu Moses untuk menghafal para anggota polisi senior supaya Moses dapat memberikan hormat ketika bertemu mereka guna menghilangkan kecurigaan bahwa Moses amnesia. Selanjutnya Farhan menceritakan tentang sosok ACP Aryan John Jacob, di mana suatu ketika Aryan pernah berselisih paham dengan Kapten Srinivas. Diketahui konflik antara personil Angkatan Laut dan polisi Kochi selalu terlihat jelas. Ada kesepakatan tak terucapkan bahwa jika polisi mengacaukan personil Angkatan Laut atau keluarga mereka,
maka polisi akan dipukul balik oleh personil Angkatan Laut tersebut. Seperti malam itu, Srinivas menolak memberikan lisensi mengemudinya pada polisi yang bertugas. Melihat hal itu, Aryan menyeret Srinivas ke dalam mobil polisi, sementara pria yang bersama Srinivas kembali ke pangkalan. Guna mengantisipasi reaksi dari para Angkatan Laut, Farhan yang menerima laporan tersebut mengirim Moses untuk membantu keamanan di Matanseri. Itulah kali pertama Moses bertemu dengan Aryan. Moses berkata pada semua petugas polisi Matanseri, jika dalam kondisi darurat, mereka tak perlu ragu menggunakan senpi mereka untuk melindungi diri. Sebab itulah senpi diberikan karena kehidupan orang lain tidak lebih penting dari keamanan. Saat para pemuda Angkatan Laut tiba, semua penerangan police station dimatikan. Dan dalam kegelapan itu, Moses dan yang lain menyerang mereka. Pertikaian itu tak berlangsung lama karena sesaat kemudian pimpinan tertinggi Angkatan Laut datang dan berdamai dengan komisaris polisi Farhan. Usai penyelesaian masalah itu, Farhan, Moses, dan Aryan melangsungkan acara di sebuah klub malam. Perkenalan singkat antara Moses dan Farhan berawal ketika Farhan menyebutkan jika dirinya dan Moses berasal dari pelatihan yang sama di Mumbai. Ternyata Aryan juga berasal dari tempat yang sama namun sektor berbeda. Begitulah akhirnya 3 polisi Mumbai tersebut senantiasa menghabiskan waktu bersama dan persahabatan ketiganya menjadi semakin dekat. Suatu ketika mereka tengah menghadiri acara pesta, di mana hadir pula di sana para anggota Angkatan Laut termasuk Srinivas. Aryan mengajak berdansa wanita yang sedang duduk di sebelah Srinivas. Sementara Aryan sedang menikmati pesta, Moses dan Farhan berbincang di luar. Namun tak lama kemudian Aryan menyusul mereka dengan lebam di leher. Seketika Moses mendatangi Srinivas dan memecahkan botol di kepalanya. Berita itu termuat di surat kabar bertajuk Polisi Mumbai atau Mumbai Police, mengatakan jika Moses telah melukai Srinivas. Guna menghindarkan mereka dari kejaran awak media, Farhan mentransfer Moses dan Aryan ke Hyderabad. Beberapa waktu berselang muncul di media bahwa kelompok teroris berjuluk Maois di Hyderabad tengah menggencarkan aksinya. Dalam peristiwa tersebut, Moses dan Aryan menjadi bagian dari operasi komando untuk menumpas Maois dan Aryan telah berhasil membunuh 3 anggota Maois. Saat semua bangga dengan hasil kerja Aryan, Farhan tidak demikian. Ia masih meragukan kemampuan Aryan. Dan benar saja, akhirnya Aryan mengaku bahwa pelaku penembakan sebenarnya adalah Moses. Namun peluang yang ada menjadikan Aryan seorang pahlawan, dan itu pun atas kemauan Moses. Bagi Moses, Aryan lebih membutuhkan citra tersebut dibanding dirinya. Ada keluarga yang harus Aryan buat bangga atas pencapaian itu, ucap Moses pada Farhan. Tibalah hari naas itu ketika Aryan dipanggil untuk menerima penghargaan di atas podium. Sebuah peluru menembus dada kiri Aryan saat ia sedang berpidato. Kala itu, Farhan mengajak Moses kembali melihat rekaman video kejadian tersebut. Farhan berkata setelah 18 hari investigasi, file jawaban atas 3 pertanyaan yang diajukan oleh Farhan mengenai bagaimana, mengapa, dan siapa terkait kasus pembunuhan Aryan harus sudah tersedia di atas mejanya. Sesuai perintah, pada hari ke-18 investigasi, file tersebut sudah tersedia di atas meja Farhan. Tapi Moses berpesan jika dari beberapa lembar laporannya, ada lembar akhir yang harus Farhan selesaikan sendiri. Dari situ waktu kembali diputar 17 hari ke belakang saat Moses dan timnya kembali melanjutkan investigasi. Dalam prosesnya, Moses mulai menemukan potongan-potongan puzzle masa lalu yang berusaha ia rangkai kembali. Ia dan timnya mulai menemui lagi orang-orang yang pernah mereka interogasi. Suatu malam, ketika sedang bertemu dengan Ani, adiknya, dari restoran lantai atas, Moses melihat sebuah mobil melintas. Mobil warna biru yang bias oleh cahaya lampu dan nampak seperti warna hijau.
Dari situ Moses kembali mendatangi nenek tua penghuni flat dan memastikan warna mobil yang pernah dilihatnya. Hasilnya, sesuai prediksi Moses, jika mobil biru tersebut akan berwarna hijau saat terkena cahaya lampu. Dari temuan itu, Moses mengganti seluruh laporan warna mobil hijau menjadi warna biru. Kapten Srinivas pun dibebaskan dari tuduhan. Selanjutnya Moses menemui Rebecca, calon tunangan Aryan, sebab berdasarkan register pengunjung Moses datang ke flat Rebecca sesaat sebelum kecelakaan itu menimpanya. Di sana Moses berhasil mendapatkan hasil rekaman latihan pidato yang diambil Rebecca kepada Aryan. Anthony Moses, my friend. Di mana dalam video itu tertuang secara utuh kalimat sama yang diucapkan oleh Aryan yang sempat terpotong saat dirinya tertembak. Di mana lanjutan dari kalimat pidato itu berisi tentang seseorang yang sangat berarti dan dianggap sahabat sejati yang tak lain adalah Anthony Moses. Bahkan dalam pidatonya, Aryan juga hendak mengungkapkan bahwa petugas penembakan Maui sebenarnya adalah Moses. Moseslah yang berhak atas penghargaan tersebut, bukan dirinya. Tapi sayangnya belum sempat kalimat itu terucap, sebuah peluru telah membungkam Aryan untuk selamanya. Dari hasil penyelidikan itu, Aryan berbicara pada Farhan jika ia makin tidak percaya atas siapa kawan siapa lawan yang saat itu dihadapinya. Ia mencurigai semuanya termasuk Farhan. Waktu semakin mepet, Moses dan tim meminta bantuan balistik pusat. Dari penyelidikan itu, mereka mendapati bahwa mungkin seorang penembak jitu telah menyeting senapan dengan bidikan jarak jauh menggunakan timer serta mengoperasikannya melalui handphone. Sementara itu, DGP memanggil Moses dan timnya. Sejauh ini mereka masih belum menemukan suspek ketiga, yaitu sosok dalam sketsa. Melihat belum ada perkembangan apapun dari kasus Aryan, DGP berkata hendak menggantikan pimpinan tim. Hal itu juga didukung oleh para anggota tim yang tak sepakat dengan Moses. Namun Moses yang merasa bertanggung jawab atas penyelidikan itu meyakinkan DGP bahwa ia akan memanfaatkan 2 hari yang tersisa. Dan pada hari terakhir, ia pastikan akan memberikan jawaban sekaligus menyerahkan nama pelaku. Begitupun yang Moses ucapkan kepada Farhan kala itu. Di flatnya, Moses kembali mempelajari berkas-berkas kasus Aryan. Ia membaca ulang berita mengenai Aryan, serta memastikan bahwa ia tak akan melewatkan suatu apapun. Tiba-tiba, seorang pemuda masuk flat, berniat hendak bersenang-senang dengan Moses. Pemuda itu adalah pemuda yang sama yang ditemuinya usai membeli rokok. Ternyata ia adalah seorang pramugara. Pemuda itu nampak sangat mengenal Moses, semacam pernah ada kedekatan yang terjalin di antara keduanya. Sayangnya Moses tak ingat apa-apa. Moses justru risih melihat pemuda itu bertingkah manja padanya. Moses yang tak tahan lagi mengendalikan emosinya mengusir pemuda kemayu itu keluar flat. Ada sesal yang tak kuasa terucap dari bibir Moses. Pada lembar itulah Farhan menghentikan bacaannya, kemudian menatap heran pada Moses. ACP itu mengatakan jika pada hari kejadian, ia telah menyelesaikan teleponnya pada Farhan saat itu dan pesan suaranya tersimpan di server penyedia layanan. Moses yakin Farhan pun telah mengetahuinya, karena Moses telah menyebutkan nama pelaku dengan jelas saat itu. Moses mulai menyadari jika sebenarnya Farhan menginginkan bukti bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. Waktu itu Moses sudah mengaku bahwa ialah sejatinya pelaku penembakan Aryan. Hal itu dilakukan sebab Aryan telah mengetahui rahasia gelap mengenai hubungan terlarangnya dengan seorang pramugara. Melihat penyimpangan yang terjadi pada sahabatnya, Aryan berkata bahwa sejak saat itu ia tak ingin mengenal Moses lagi. Merasa terancam dan reputasinya dipertaruhkan, Moses pun merancang pembunuhan untuk Aryan. Sebuah tembakan timer telah disiapkannya sedemikian rupa dan mengoperasikan tembakan menggunakan aplikasi yang terinstal di handphonenya.
Moses memuluskan rencana jahatnya sebab ia takut jika Aryan akan membeberkan rahasianya di depan publik pada saat seremoni galantri itu. Sementara itu, dalam kamuflase penyelidikan kasus Aryan, saat menginterogasi Rebecca, gadis itu memberitahu latihan pidato Aryan yang direkamnya sehari sebelum hari naas itu terjadi. Usai melihat keseluruhan video itu, Moses jadi merasa bersalah telah membunuh Aryan dan menyesali perbuatannya. Sebab itulah, di malam yang sama dalam perjalanan pulang, ia menelpon Farhan dan mengaku bahwa dialah satu-satunya pelaku penembakan Aryan. Tapi belum sempat Moses menceritakan motifnya tentang mengapa dan bagaimana kecelakaan itu telah merenggut ingatannya. Namun kini, berkat penyelidikan ulang kasus itu, lapisan-lapisan ingatan Anthony Moses sedikit demi sedikit mulai terkumpul. Moses menyerahkan semua keputusan pada Farhan di lembar terakhir laporan investigasinya untuk menentukan akhir babak dari kasus ACP Aryan John Jacob. Pada akhirnya, Farhan memutuskan melaporkan penangkapan atas nama ACP Anthony Moses selaku pembunuh ACP Aryan John Jacob kepada DGP. Pada detik-detik penangkapannya itu, Moses berkata jika ia akan merindukan Mumbai Police. No, I'll miss Mumbai Police. Dan film pun selesai.